Baik, teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial penggunaan Sirekap Pilkada 2024. Nah, sebelum teman-teman menggunakan Sirekap, yang harus disiapkan itu adalah yang pertama adalah C hasil plano yang sudah tertulis dengan jumlah yang benar. Lalu yang kedua adalah daftar hadir. Yang ketiga adalah kejadian khusus dan kelola tanda terima. Yang dimaksud adalah tanda terima penyerahan C salinan kepada pengawas dan saksi. Setelah ketiga tersebut disiapkan, teman-teman bisa masuk ke aplikasi Sirekap. Begini tampilan dari aplikasi Sirekap. Di sini hanya ada dua kategori pemilihan, yaitu gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati. Bedanya dengan Sirekap saat pemilu kemarin adalah adanya status pekerjaan. Jadi terlihat apa-apa saja yang harus teman-teman isi atau teman-teman lakukan dalam pengisian Sirekap di aplikasi Sirekap. Jadi kalau seandainya teman-teman tidak terisi dengan lengkap atau semuanya tidak terisi, beberapa bagian itu akan terlihat tandanya itu belum tercentang atau belum tercentang warna hijau dan tidak terlihat pekerjaannya 100% selesai. Otomatis itu tidak akan masuk ke web. Maka dari itu, teman-teman bisa lihat apa saja langkah-langkah yang akan dikerjakan di aplikasi Sirekap agar status pekerjaannya itu bisa 100% terisi gitu. Nah, yang pertama, teman-teman bisa mengisi kelola daftar hadir. Untuk kelola daftar hadir itu tinggal diklik tambah, lalu di foto. Ini bisa disesuaikan gambarnya. Kalau mau diedit bisa seperti ini, tinggal diklik OK. Kalau mau mengulang foto silahkan diklik ulang foto, lalu kalau mau menambahkan halaman selanjutnya tinggal diklik tambah. Nah, ini sebagai contoh, saya kunci saja langsung, terus klik mulai periksa, diperiksa lagi halaman-halamannya jika terdapat foto lebih dari satu halaman. Lalu diklik simpan. Nah, saat klik simpan akan diminta teman-teman berupa sidik jari atau pola. Itu tinggal diklik, otomatis dokumen tersebut akan terkunci. Nah, setelah sudah dokumen terkunci, langsung diklik unggah berkas. Baik, lanjut ke kelola tanda terima dan kejadian khusus. Nah, untuk kelola tanda terima itu bisa difoto juga seperti ini. Silahkan disesuaikan jika dirasa fotonya masih kurang, lalu diklik kunci, mulai periksa, diperiksa lagi halaman-halamannya, lalu diklik simpan. Sama halnya dimintai sidik jari atau pola atau pin. Nah, saat mengunggah berkas ini diperlukan sinyal yang kuat atau server juga. Jadi dipastikan saat mengunggah berkas teman-teman itu dalam keadaan online HP-nya ya. Nah, ini sudah terlihat bahwa administrasi TPS itu sudah dikerjakan 100%. Karena sudah mengambil foto daftar hadir, menguncinya dan mengunggah, lalu
sama halnya dengan di tanda terima. Jadi sudah terlihat kerjaannya 100% selesai di bagian administrasi. Nah, sekarang masuk ke pengambilan C hasil plano. Teman-teman sebelum mengambil pengambilan C hasil plano, silahkan dulu diisi kelola PPS saksi dan pengawas. Di sini sebagai contoh, saya memasukkan nama TPS. Lalu di sini PPS, tinggal diklik daftar. Nah, kalau ingin menambahkan saksi, itu juga bisa diklik tambah, tinggal diketik namanya siapa, nicknya juga berapa, lalu nomor HP-nya, lalu jenis pemeriksaan dia sebagai saksi. Nah, sebagai saksi dilihat dia sebagai saksi dari pemilihan apa. Kalau memang dia dimandatkan menjadi saksi di pemilihan gubernur dan bupati, bisa diklik keduanya. Diingat juga pilih dia adalah saksi dari pasangan calon gubernur nomor urut berapa. Lalu di bupati juga sama, di calon bupati nomor urut berapa. Ingat diisi. Kalau itu tidak diisi, teman-teman tidak bisa klik daftar. Gitu. Lalu bisa ditambahkan juga nama pengawasnya. Panwas daftar. Nah, sini sudah lengkap semuanya. Setelah itu kembali sudah terlihat 14% di mana pekerjaan teman-teman di Sirekap ya. Setelah mengisi kelola PPS saksi dan panwas, silahkan sekarang memfoto C hasil planonya. Diklik, ambil gambar, silahkan di foto. Nah, sebagai contoh seperti ini akan terlihat tanda titik hijau itu adalah titik atau batasan di mana teman-teman memfoto di C hasilnya. Bisa disesuaikan lagi. Jadi kalau diminta untuk ulang foto, silakan diulangi lagi ya fotonya. Ini kotak pembatasnya, silakan disesuaikan lagi. Sebagai contoh coba saya jadi fotonya itu memang harus jelas kelihatan karena nanti kalau tidak terlihat jelas akan terus diminta ulang foto.
Jadi kalau sudah berhasil biasanya sudah langsung ke tanda awan seperti ini, tinggal diklik detail. Nah, kalau ada tanda-tanda merah ini biasanya angkanya itu penjumlahannya salah. Jadi teman-teman bisa perbaiki jumlahnya, yaitu 219. Lalu ini juga diperbaiki, simpan. Lalu ini 006. Ini 17. Ini 1, ini 9. Ya. Ya, jadi nanti jumlah pemilih DPT laki-laki tidak sama dengan data di Sidali. Nah, biasanya sekarang untuk aplikasi Sirekap ini jumlah DPT itu baik laki dan perempuan itu sudah disinkronkan dengan data di Sidali. Jadi di teman-teman sebelum mengisi atau menulis di C hasil, pastikan dulu DPT-nya itu jumlahnya sudah sesuai dengan data di Sidale gitu. Karena ini masih uji coba, maka bisa langsung diklik simpan. Oke. Sekarang lanjut ke halaman kedua. Klik detail, sekarang dilihat untuk jumlahnya, kalau sudah sesuai bisa diklik simpan. Oke, lanjut ke halaman ketiga. Kalau untuk di pemilihan daerah ini, masing-masing pemilihan hanya 3 halaman saja ya, baik gubernur dan bupati. Nah, silakan diperiksa kembali untuk angka-angkanya. Kalau ada salah bisa diedit. Baik, kalau sudah selesai memfoto, nanti ketiga halaman itu akan berwarna hijau seperti ini. Nah, teman-teman bisa langsung kunci dan buat dokumen. Saat dimintai kunci dan buat dokumen, seperti biasa akan dimintakan sidik jari dan PIN atau pola pada HP-nya. Nah, sebelum itu silakan dicatat dulu waktu penghitungan suara. Anggap saja jam
tanggal selesainya di hari yang sama, misalnya lalu jam. Oke, submit. Saya menyatakan data sudah terisi benar, lalu klik simpan. Sudah. Ini untuk wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati ini sudah 71% pekerjaannya. Sekarang teman-teman bisa lihat apa saja yang masih belum dikerjakan. Ya, yang terakhir adalah mengunci dan membuat PDF salinan pemilihan dan mengunggahnya. Jadi biar terlihat 100%, tinggal diklik lihat detail. Teman-teman klik kunci dan buat dokumen. Nah, ini akan dimintakan kunci layar masing-masing HP. Kalau sudah, langsung diklik unggah berkas. Oke, berkas sudah terunggah ke server. Nah, kalau sudah akan terlihat opsi bagikan berkas dalam bentuk PDF. Ini bisa dibagikan kepada pengawas, PPS, dan saksi. Seperti itu. Nah, silahkan nanti bisa lewat WhatsApp. Nah, kalau sudah selesai, otomatis dia status pekerjaannya sudah 100%, begitu. Ya. Nah, untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur juga sama, polanya seperti itu. Jadi, teman-teman bisa lihat dulu apa-apa saja yang harus dikerjakan, gitu ya. Jadi, biar terlihat pekerjaannya itu masuk ke server dan sudah selesai 100%, silakan dilihat di sini apa-apa saja yang harus dikerjakan. Dan kalau sudah 100%, otomatis nanti pekerjaan teman-teman di Sirekap Pilkada ini sudah masuk ke web Sirekap PPK atau kabupaten, begitu. Mungkin demikian yang bisa saya jelaskan tutorial penggunaan Sirekap Pilkada 2024. Terima kasih.